filsafat di mata Bang Rocky dan berfilsafat itu apa sih Bang maknanya untuk kebangsaan? Berfilsafat itu upaya untuk merefleksikan semua hal yang fundamental. Jadi fungsi filsafat adalah mencari apa problem fundamental dan kenapa disebut fundamental. Nah, saya mempergunakan filsafat untuk membongkar hal yang disembunyikan supaya yang fundamental muncul. Nah, bangsa ini diperlukan, filsafat diperlukan bangsa ini supaya hal-hal yang fundamental justru diperlihatkan, bukan disembunyikan itu. Oke, dan dalam konteks kita kan di bulan September nih Bang, G30 SPKI. Kita Yes. setiap bulan Indonesia memperingati G30 SPKI Bang Arif juga. Menurut di mata Bang Rocky Gerung ini, apa sih makna G30 SPKI ini dan masih relevankah bagi anak muda memaknai itu Bang? Izin. Ada dua hal, ada PKI, ada G30S. Kadang-kala itu tidak boleh disambung itu kan. Jadi ada problem dengan gerakan 30 September, lalu ditambahkan di situ itu problem PKI. Tapi sebetulnya di dalam analisis ada juga yang seperti Ben Anderson, ya ada gerakan 30 September, tapi itu problem Angkatan Darat. Jadi sejarah itu selalu mesti dibaca di dalam kapasitas hermeneutik. Jadi tafsir kita terhadap itu apa itu? Yang resmi adalah tafsir negara bahwa itu pemberontakan PKI, tetapi tafsir akademis belum tentu itu. Jadi sebagai akademisi saya tidak mungkin mengucapkan sesuatu yang berbasis pada keputusan negara itu. Tetapi bahwa peristiwa itu menggemparkan dunia karena ada kurang lebih 500 atau bahkan ada kalkulasi sampai 1,5 juta orang meninggal, itu namanya genosida itu. Dan itu salah satu peristiwa tragis dalam sejarah peradaban dan sejarah hak asasi manusia. Oke. Kita mau bahas sedikit Bang tentang level masyarakat Indonesia di mata Bang Rocky. Iya. Banyak penjelasan Bang Rocky yang berani, mengagetkan, mendunggung-dunggungkan, bahkan memvonis. Tapi menurut Bang Rocky, apa yang Bang Rocky harapkan sebenarnya? Apa cuma kegenitan Bang Rocky aja untuk tetap nyentrik sendiri? Kegenitan Padahal itu. Bang Rocky kan ada ngomong tuh IQ Indonesia itu kan di level 70 bahkan Iya, di bawah benar. sempat sih. Ya bukan gue yang ngomong, itu data Asia begitu. Nah, ada yang menyebut Bang itu cuma kegenitan Bang Rocky doang biar nyentrik. Ya orang yang bilang begituan yang genit tuh mau nyapa gue tapi pakai kata-kata nyentrik. Emang nyentrik mesti sesuatu yang eksentrik, artinya di luar pakem. Jadi kalau saya nyentrik artinya saya nggak mau jadi pemuji kan itu dasarnya kan. Eksentrik kan di luar tuh. Jadi seseorang itu yang ada di luar pasti dia eksentrik. Kalau dia ada di dalam ya dia pasti pemuji, penjilat, pemuja. Nah kalau level masyarakat Lu nyentrik lu, ya Ya. karena lu di luar mainstream. Kalau di dalam mainstream nggak mungkin lu nyentrik kan. Iya. Lu ikut dalam stream itu, dalam mainstream itu. Tapi satu hal sebenarnya yang kami tanyakan adalah gini Bang. Bang Rocky mengamini bahwa tingkat masyarakat Indonesia ya di bawah atau misalkan bahkan selevel misalkan dengan simpanse misalkan atau di atas sedikit misalkan. Tapi gaya bicara Bang Rocky juga nggak buat mereka mengerti gitu loh Bang. Ya nggak ngerti orang yang nggak mau ngerti. Boleh aja saya ganti narasinya tuh ke arah bawah itu. Artinya saya membenarkan orang untuk tidak berkembang kan. Kan kalau lu sayang pada seseorang, lu angkat dia tuh, lift up dia kan, bukan lu justru layani kebegoan dia kan. Kayak itu dasarnya kan. Ya itu tahu bahwa lu ngomong nggak ada Rock, lu ngomong itu nggak ada yang ngerti. Ya nggak penting lu ngerti. Yang penting ada orang yang tahu saya kasih kritik. Lama-lama mereka belajar, oh begitu caranya. Kan saya selalu bilang tuh, ini saya pakai bahasa akademis, ini ada istilahnya, silakan cari di Google. Itu artinya orang Google kan, orang nyari kan. Kalau gua nggak bilang begitu kan dia nggak mau nyari itu. Iya, berarti pentingnya Abang selalu menyebutkan daya nalar kita mesti perlu kita tingkatkan Bang ya. Iya karena tertinggal di Asia kita tuh 78, bayangin Singapura tuh 105, Thailand 115. Bagaimana mau ada bonus demografi kalau IQ-nya segitu terus tuh. Nah, bagaimana cara bikin IQ naik itu? Ya baca Shinchan. Kalau tingkat pemahaman masyarakat kita ini demi tentang berbangsa udah sejauh mana sih Bang? Atau udah kritis banget menurut Abang? Kita berbangsa dengan dua posisi sebagai pengikut atau posisi sebagai produsen, jadi konsumen atau produsen. Jadi kalau kita sekedar jadi konsumen demokrasi, artinya kita tahu orang yang memproduksi itu paham tentang demokrasi. Pada zaman Pak SBY, oke, banyak orang jadi konsumen demokrasi karena yang produsennya adalah orang yang mengerti demokrasi. Zaman Megawati, orang tahu bahwa Megawati memproduksi demokrasi dengan beroposisi di zaman Orde Baru tuh. Oke. Nah, demikian seterusnya tuh. Nah, di zaman Jokowi apa yang dia produksi? Kan nggak ada yang dia produksi dalam demokrasi.
Jadi coba bilang, Jokowi memproduksi demokrasi, dia hasilkan demokrasi. Oke, coba kita tanya satu persatu. Waktu Jokowi jadi presiden, Indonesia udah demokrasi apa belum tuh? Jokowi jadi presiden tahun berapa? 2014. 2014. Iya. Reformasi itu 98. 98. Artinya 16 tahun setelah reformasi baru Jokowi jadi presiden. Jadi Jokowi jadi presiden di dalam situasi Indonesia sudah demokratis. Oke. Sekarang indeks demokrasi kita turun. Iya. Siapa yang bikin turun? Mulyono, Bang. Megawati, Gus Dur. Lo mereka yang bikin demokrasi. Termasuk kita, Yang masyarakat apa? Indonesia. Hah? Termasuk kita masyarakat Indonesia membuat indeks Iya, lu ada demokrasi di mana turun. waktu 98? Gini nih. Orde Baru otoriter, kita hentikan itu di 98. Jadi 98 itu era demokrasi, betul nggak tuh? Oke, dimulai oleh Presiden Habibie itu. Habibie membuat partai hidup lagi itu. Departemen-departemen yang mencegah demokrasi, departemen penerangan dibuat sama Habibie kan. Kan begitu jadinya kan. Gus Dur jadikan Indonesia model demokrasi yang deliberatif. Percakapan demokrasi hidup betul. Pada waktu itu pindah pada Megawati. Megawati mengendalikan politik Indonesia di dalam kondisi sudah demokratis. Megawati pindahin ke SBY. SBY promosikan demokrasi Indonesia ke seluruh dunia. SBY pidato demokrasi seluruh dunia. Terus datang Jokowi tuh. Ya, Sekarang indeks demokrasi di zaman Jokowi turun dibandingkan dengan SBY. Maka Jokowi sedang menghasilkan demokrasi. Bener nggak? Oke. Salah. Lo dia turunin indeksnya kok. Justru menggerus demokrasi. Ini justru itu. Jadi bukan Jokowi sedang membangun demokrasi, dia sedang merusak demokrasi. Kan itu datanya kan. Lain kalau demokrasi zaman Jokowi indeksnya bagus. Dari demokrasi pergi pada dinasti baik apa buruk tuh. Nah, itu aja ukurannya.